Assalamualaikum Pak Tuhan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, keadaannya baik-baik aja ya Pak Ahmad. Bagaimana keadaannya Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat Pak Tuhan. Pak Tuhan, tadi katanya ingin ngobrol dengan saya. Iya ya Pak Ahmad. Dari kemarin saya pikir-pikir lewat telepon mau lewat WA kurang itu, jadi saya untuk memberanikan diri datang ke Pak Ahmad biar lebih enak lah. Oh iya. Telepon kan kurang mahal gitu ya. Iya. Jadi alhamdulillah Pak Ahmad ada waktu, sehingga saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya. Iya. Saya lagi sempat Pak Tuhan. Saya lagi nggak ada kesibukan kebetulan ini. Pak Tuhan, dari misalnya nanti pembicaraan kita sudah selesai, sudah sampai akhir. Nah, yang Pak Tuhan harapkan dari pembicaraan kita nanti apa? Ini Pak Rahmat, jadi saya datang memang sengaja ke sini ke Pak Rahmat. Saya melihat dari harapan tadi, harapan saya yang beban saya yang ada di pikiran saya bisa terselesaikan. Saya mendapatkan keterangan setelah pembicaraan nanti dan mendapatkan solusi yang lebih tepat ya untuk permasalahan saya. Oh iya. Kalau boleh tahu, memangnya Tuhan ada masalah apa ini? Begini Pak, jadi saya ada permasalahan di dalam kelas saya dan pelajaran saya. Jadi ada salah satu siswa yang kadang tidak berangkat. Ya. Kalau berangkat tidak sampai selesai. Nah, itu yang membuat saya jadi pikirannya jadi bunek. Itu Pak. Jadi siswa saya yang namanya Andi kelas 5 itu kalau berangkat pagi itu biasa seperti anak biasa bersama teman-temannya ya, satu sekolah ya ceria seperti biasanya itu ya main apa terus masuk ke sekolah tapi cuma kadang sampai istirahat kok, setelah jam istirahat masuk lagi sudah tidak ada. Itu sering terjadi Pak. Kemudian kalau satu minggu kalau saya amati, saya hitung cuma 3 kali berangkat. Jadi kadang 3, kadang 2 kali berangkat. Nah itulah ya membuat saya kadang bingung. Iya. Kenapa seperti itu? Iya. Ya. Tadi Pak Tuharman sudah menyampaikan siswa di kelas 5 yang bernama Andi itu berarti sering bolos ya Pak? Ya, sering bolos, bahkan sering tidak masuk juga itu. Ya, kadang seminggu 3 kali, 2 kali. Ya. Terus dari pengamatan Pak Tuhar, nah ini Pak Tuhar pernah mengamati atau pernah menanyakan kepada yang bersangkutan, kepada teman atau mungkin kepada orang tuanya penyebabnya apa, begitu pernah menanyakan Pak Tuhar? Kalau menanyakan secara detail saya belum pernah. Cuman saya tanya-tanya sama teman lainnya, tidak yang bersangkutan. Dari keterangannya ya memang anak itu ada kebosanan dalam pembelajaran. Itu penilaiannya. Tapi setelah saya tanya sama guru sebelumnya, Pak Sampai itu jadi siswa tidak ada seperti itu. Oh, jadi ada perubahannya pas waktu kenaikan kelas, kemudian masuk kelas saya kelas 5 itu. Jadi ada perubahan itu. Jadi ya itu yang membuat saya bingung kan seperti itu. Apa saya salah belajarnya atau gimana sebenarnya? Itu Pak. Berarti dulu di kelas 4 tidak seperti itu. Ya, seperti itu. Baru naik kelas 5 ada perubahan seperti itu. Ya. Ya. Terus kalau menurut Pak Tuhan, idealnya kelas yang diharapkan Pak Tuharman itu yang
yang seperti apa itu? Kalau idealnya, kalau menurut saya, jadi untuk pembelajaran Ya. pembelajaran ya, untuk kelas 5 bisa mengikuti anaknya dan bisa aktif kalau ada tugas atau pembelajaran yang kemungkinan berkelompok ya juga harus mengikuti secara baik, secara aktif. Kemudian ini tidak sering bolos lah. Jadi kalau anak yang sering bolos otomatis kan kadang setengah-setengah dalam belajarnya. Itu perspektif saya seperti itu. Jadi saya juga bingung karena untuk bisa meningkatkan anaknya dan biar lebih baik itu juga bingung seperti itu. Ya. Berarti kelas yang diharapkan Pak Tuhan itu ya dalam pembelajaran anak-anak sesuai dengan rencana seperti itu ya Tuhan. Ada proses pembelajaran yang di situ ada kerja kelompok misalnya, terus ada tugas, terus tidak sering bolos. Jadi kalau tidak sering bolos kan berarti otomatis pembelajarannya tidak tertinggal seperti itu ya Pak. Oh gitu. Terus, nah langkah-langkah Pak Tuharman sekarang bagaimana untuk mempersiapkan segala sesuatunya biar anak itu misalnya berubah sikap, tidak suka bolosan, tidak terus rajin berangkat sekolah seperti itu. Langkah-langkah Pak Tuharman seperti apa? Jadi untuk sementara gini Pak Roman, saya untuk Andi ini ya yang tidak sering bolos ini, saya hanya kesimpulan dari pribadi saya, bukan refleksi saya, itu pembelajaran. Jadi mungkin Andi itu bosan karena pembelajarannya kurang menarik. Dari kurang menarik pembelajaran itu jadi anak sering membuat sesuatu hal yang minta perhatian sama gurunya maupun orang lain. Salah satunya ya bolos atau gimana atau membuat kegaduhan di kelas. Nah, kesimpulan saya itu jadi pembelajarannya kurang menarik. Mungkin nanti saya akan ubah pembelajarannya. Contoh perubahan pembelajarannya di bagian apa? Ya, untuk contohnya secara real ya harus membuat persiapan RPP yang lebih matang terutama. Jadi ada di speakingnya ya, di awal maupun di dalam pembelajarannya juga ada punya kalau kelihatan suaranya kelihatan sudah bosan ya itu dia punya speaking. Dan yang kedua itu saya akan menambahkan seperti permasalahan melakukan materi yang peran sebagai bahasa Indonesia itu saya haruskan. Dan juga saya akan berikan seperti kuisis Pak. Oh iya. Jadi untuk asesmen awal, asesmen di dalam materi itu saya akan berikan kuisis. Jadi nanti anak akan lebih tertantang, tahu lebih menarik karena kalau kuisis itu kan yang saya harapkan rencananya pakai barcode, pakai kertas, jadi nanti siswa otomatis akan melihat kemampuannya si siswa itu. Itu langsung jawab kelihatan kalau kamu salah, akan melihat sendiri. Iya. Dari rencana Pak Tuharman itu pernah dilakukan pada pembelajaran sebelumnya atau kan? Ya, seingat saya udah itu Pak. Jadi waktu itu saya melakukan pada pembelajaran matematika. Program matematika itu saya sisipkan hanya satu permainan, yaitu game edukasi kalau langkah. Nah, saya lihat waktu itu memang anak-anak kelihatannya lebih aktif, lebih semangat. Jadi dari permainan tadi tidak terasa si siswa akan langsung mengetahui mencari meresap lapangan tentang kelibatan angka itu tidak terasa dengan bermain. Nah itu akan otomatis itu siswa akan lebih bisa merdeka bermain sambil belajar.
Itu misalnya di pembelajaran matematika dimasukkan game edukasi pelibatan angka misalnya. Ada contoh pembelajaran yang lain? Nah ini yang terbaru kemarin waktu Indonesia juga saya mencoba disisipkan untuk bermain peran. Nah waktu itu pembelajaran ada apa? Cerita rakyat, kemudian anaknya saya bagi, setelah itu sudah di 4 kelompok dan masing-masing satu kelompok itu sekitar 4 sampai 5. Oh, 4 sampai 5. Nah, dari cerita tadi setiap kelompok untuk bermain peran. Bermain peran salah satunya mungkin tokoh utama atau yang protagonis atau yang antagonis. Nah, ini siswa juga sangat senang sekali Pak. Semangat gitu. Ada yang inginnya saya ingin jadi orang jahat saja lah. Oh, saya ingin jadi yang baik saja. Kayak berebut bermain peran gitu. Bermain peran. Jadi anak lebih bersemangat. Itu juga saya merasa senang, saya merasa asik lah istilahnya untuk pembelajaran itu saat awal. Oh iya. Terus Pak Darman, dari model pembelajaran yang Pak Darman terapkan itu, yang Pak Darman anggap berhasil, kalau dinilai itu kira-kira dapat nilai berapa ya Pak Darman? Kalau saya menilai dari belajarnya biasa-biasa saja itu ya, kalau dibandingkan yang pakai edukasi, pakai krisis itu memang sangat jauh. Ya. Jadi anak akan lebih aktif, lebih bersemangat dan pemahamannya lebih langsung mengerti apa yang dimaksud materi tersebut. Iya. Jadi kalau saya nilai sekitar 70 sampai 80-an. Sekitar 80-an itu berarti. Pendidikannya itu sangat bagus. Sekali. Peningkatannya lumayan terlihat berarti ya Pak? Iya. Terus begini Pak Darman, dari rencana Pak Tuhar tadi, komitmen Pak Tuhar untuk melaksanakan tadi ada merubah RPP-nya biar digabungkan dengan game edukasi, bermain peran gitu, ya tujuannya untuk biar ada perubahan, termasuk perubahan sikap si anak biar tidak bosan, kan seperti itu. Nah, komitmen Pak Tuhar itu apa yang akan Pak Tuhar lakukan? Saya sangat berkomitmen untuk mengubah pembelajaran saya. Ya. Nanti yang akan berkelanjutan ke anaknya, maksudnya anak kelas 5 tadi. Jadi menurut saya membuat itu yang spesifik dan matang ya. Jadi rancangan RP yang matang. Ya, artinya kemudian menghasilkan seperti tadi yang saya sampaikan, ada krisis, ada peran dan permainan lain. Dan tidak lupa itu SPG kadang-kadang dalam menyampaikan materi atau dalam pelaksanaan pembelajaran SPG itu sangat juga perlu lebih memfokuskan walaupun itu ada berupa nyanyian atau tepuk-tepuk. Iya. Itu juga sangat bermanfaat. Ya, menghilangkan rasa bosan. Rasa bosan si anak itu. Oh, begitu ya. Okay. Terus dari rencana Pak Tuhar itu, kapan kira-kira Pak Tuhar akan melakukannya? Kira-kira secepatnya. Secepatnya. Paling enggak ya minggu-minggu inilah. 1 minggu ini saya akan mengumpulkan data-data dulu untuk mempersiapkan laporan dan bahan-bahannya aja supaya berkumpul dan saya buatkan RPP-nya nanti mau menarik lah pelajaran dan itu merupakan waktu insya Allah 1 minggu ini ya sudah siap. Berarti kurang lebih 1 mingguan ini sudah bisa melaksanakan rencana Pak Tuhar itu. Terus dari dukungan Pak Tuhar kan membutuhkan dukungan apa tidak? Jadi kalau membutuhkan dukungan, perlu dukungan siapa saja itu? Kalau karena mungkin sih kalau dukungan sangat perlu ya itu. Yang pertama harus menurut saya yang harus mendukung ya itu kepala sekolah, kemudian ada guru senior,
karena di sekolah saya ada guru senior juga itu dan perlu ada komunikasi lagi dengan saya. Kemudian dari murid Taskimat itu sendiri. Nah itu dari murid juga semuanya sangat saya harapkan untuk mendukung materi pembelajaran. Oh iya. Berarti dukungannya Pak Tuhar harapkan di situ ada kepala sekolah, bapak ibu guru senior atau teman sejawat mungkin itu, terus siswa kelas 5 di kelasnya Pak Tuhar itu berarti ya. Iya. Ada dukungan lain yang diharapkan? Sebenarnya ada itu Pak, yaitu karena tadi permasalahan anti yang tidak sering bolos, dia berangkat satu minggu beberapa hari aja. Nah, saya akan pendekatan dari si Andi, kemudian kalau perlu kunjung ke rumah. Oh, berkunjung ke rumahnya Andi. Kunjung ke rumah juga sangat saya perlukan, saya pikir karena mungkin ada masalah juga, jadi antara luar sekolah maupun di dalam sekolah juga harus diperbaiki semua. Makanya mungkin di keluarga ada masalah juga saya sudah belum tahu, nanti saya akan ke sana secepatnya. Oh, berarti Pak Tuharman juga membutuhkan dukungan dari orang tua Andi juga. Betul sekali. Oh, iya. Okay. Perlu dukungan yang lain lagi? Sudah cukup itu ya. Okay. Pak Tuharman, dari pembicaraan kita tadi sampai detik ini, yang kira-kira Pak Tuharman dapatkan dari pembicaraan kita apa Pak Tuharman? Ini pembicaraan tadi sama Pak Rahmat, masalahnya Pak Rahmat menarik sekali. Jadi saya pikir pembicaraan tadi otomatis akan saya menemukan sesuatu. Menemukan sesuatu. Jadi permasalahan saya bisa terpecahkan di sini Pak Rahmat. Dari Pak Rahmat tadi menanyakan dan memancing-mancing pertanyaan saya kan, otomatis jebulnya ini yang jadi permasalahan. Jadi saya menemukan solusinya. Jadi Pak Tuharman sudah menemukan solusi. Ya, betul sekali. Sesuatunya itu bisa terpecahkan. Solusi itu. Berarti masalahnya sudah terpecahkan dengan menemukan solusi itu ya Pak. Oke. Perasaan Pak Tuharman gimana setelah menemukan solusi tadi? Rasanya senang sekali Pak Rahmat. Senang ya? Karena caranya penyakitnya wujudnya sudah pecah. Syukurlah kalau begitu. Berarti merasa lega banget. Betul sekali. Jadi menurutnya langsung wujudnya ini sudah pecah. Saya tularkan kepada Pak Rahmat. Jadi permasalahan sudah pindah. Jadi saya jadi kebawah. Oh iya. Sama-sama saya juga berarti memahami permasalahannya Pak Tuhar. Terus saya otomatis belajar dari solusi yang digali Pak Tuharman tadi. Iya, itu termasuk masukan juga buat saya Pak Tuharman. Seperti itu. Ada hal lain yang ingin Pak Tuharman sampaikan? Saya kira udah cukup ya Pak. Cukup ya, karena sudah dapat solusi. Kalau sudah tidak ada yang Pak Tuharman sampaikan, saya berharap begini Pak Tuharman. Pak Tuharman bisa melaksanakan apa yang tadi menjadi rencana Pak Tuharman semua itu, semoga dapat terlaksana dengan lancar, sukses, dan jangan lupa pada saat pelaksanaan Pak Tuharman mempersiapkan catatan. Di mana perubahan-perubahan yang terjadi pada proses pembelajaran atau anak tersebut, sehingga nantinya Pak Tuharman bisa dijadikan itu sebagai refleksi. Seperti itu Pak. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Ya, terima kasih sekali Pak Rahmat atas waktunya, sehingga Pak Rahmat waktunya terkuras untuk saya. Terima kasih juga sama-sama Pak. Iya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.